saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada teman-teman semua di acara kajian pada sore hari ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fulima saya selaku moderator atau pembawa acara yang insya Allah akan menemani kita semua pada sore hari ini. Baik, langsung saja memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni kajian langsung yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa atau biar nama lengkapnya Ibu Anissa Rosida. Sebelum dimulai kajiannya, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Nasyidul Aisyah dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau lahir di Malang pada tanggal 4 September tahun 87. Beliau berdomisili Wagir, Kabupaten Malang. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 PAI SYUM tahun 2007 sampai dengan 2011. Lalu beliau melanjutkan di Mahat Abdurrahman bin Auf 2011 sampai dengan 2012. Lalu dilanjut dengan short course Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia by LPDP Scholarship 2019. Lalu S2 Management of Islamic Education atau Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022. Beliau riwayat organisasinya yakni di IMM Tamadun, Ketua Divisi Forum Jurnalistik pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Lalu beliau juga BMF IUMM bidang penalaran pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Lalu Bestari Kampus Newspaper atau redaksi pelaksana pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Dan yang tadi saya sebutkan sampai saat ini beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Nasyidul Aisyah. Lalu beliau saat ini berprofesi sebagai guru PNI SMPN 12 Malang. Betul Ibu. Dan beliau juga memiliki moto hidup, yakni sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat. Selama hayat di kandung badan, tingkatkan nilai manfaat dengan terus belajar dan berlatih. Mungkin agar tidak terlalu lama waktunya habis saya, langsung saja saya berikan kepada Ibu Anissa Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya di Uli ya, yang sekarang sudah kelas 12. Nah, semoga nanti lulus ya dengan nilai yang baik dan tercapai cita-citanya seperti itu. Tadi sudah dikenalkan ya, saya namanya Anissa Rosida dan saya sekarang Ketua Pimpinan Daerah Nasyidul Aisyah Kota Malang seperti itu. Dan mohon izin ya kalau berkenan untuk yang putri, apa bisa di samping sini ya? Kan kalau sholat saja itu di belakang, tapi kalau di majelis ilmu kita boleh kalau di samping supaya nanti slide-nya ini tersampaikan dengan baik dan suara saya juga menjangkau lebih jelas gitu ya. Oke, terima kasih ya. Silakan Allah di samping sini seperti itu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah sepanjang ya. Kemudian takbir Masjid Al-Khairat, terus dari kader-kader IPM, dari AMM, ranting mana nih? Semuanya ya. Oke. Terus dari kader-kader IPM SMK Mutu, kemudian ibu-ibu PRA. Alhamdulillah pada sore hari ini Ramadan ke-12 kita bisa menjalaninya dengan baik dan semoga Allah meridhoi dan memberkahi amal ibadah kita sepanjang 12 hari ini.
yang mana itu merupakan impian dan cita-cita dari saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita dan sekarang berada di alam barzakh ya. Kok wis serem ya awal-awalnya, bukan gitu. Jadi lebih mengingatkan kita, meningkatkan rasa syukur. Baik, sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Insya Allah beberapa waktu ke depan saya akan menyampaikan terkait dengan amanah yang disampaikan dari PRM ya, dari Ketamir Masjid Al-Khairat terkait birrul walidain ala generasi milenial dan ala generasi Z seperti itu. Adakah di sini yang bukan generasi milenial? Ya, berarti generasi ini apa ya? Oh, Z ya, Z Alpha ada kayak di sini, Alpha, Beta gitu. Terus kemudian sebenarnya ketika saya diberi materi itu saya bertanya-tanya, emang apa bedanya birrul walidain dengan generasi boomer seperti ya, generasi Y seperti ya. Tapi ya karena saya dibatasi birrul walidain dengan tema dikhususkan generasi milenial dan generasi Z. Oke. Begini saja. Birrul walidain itu ada yang belum pernah dengar istilah itu enggak apa-apa. Yang belum pernah. Birrul walidain. Sebenarnya semuanya pernah ya, pernah dengar istilah itu ya. Semua diam itu pertanda sudah gitu ya. Anggap salah sudah. Oke, birrul walidain itu punya lawan kata namanya su'ul walidain. Pernah dengar kalau su'ul walidain? Ya, kalau belum pernah dengar, sekarang ya, yang penting pernah ya, walaupun baru saat ini. Birrul walidain punya lawan namanya su'ul walidain. Nah, birrul walidain itu berarti artinya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, sampai sana kata kuncinya ya, berbakti kepada orang tua. Nah, kita akan mendalami lebih jauh terkait dengan apa itu berbakti, apa itu orang tua. Nah, itu ya. Nah, berikutnya sekarang menurut fatwa tarjih ya, saya sampai buka, enggak, ternyata ada. Jadi birrul walidain menurut fatwa tarjih itu adalah berbakti kepada orang tua yang mana kebaktian itu menjadi kewajiban fardhu ain. Nah, atau fardhu individu, kewajiban individu gitu. Nah, kemudian berarti sama dengan sholat 5 waktu ternyata birrul walidain itu. Nah, ini birrul walidain itu ternyata sama dengan sholat 5 waktu, hukumnya fardhu ain, tidak bisa diwakilkan. Begitu ya. Dan menempati posisi kedua setelah amalia tauhid atau amalia ibadah mahdhah lainnya. Gitu. Itu birrul walidain. Kemudian dilanjutkan dalam buku tersebut, dalam kumpulan fatwa tersebut, bahwa birrul walidain sepanjang hayat si anak, bukan sepanjang hayatnya orang tua, tapi sepanjang hayatnya anak. Jadi birrul walidain itu selesai sama dengan ketika kita sholat wajib, kita selesai ya ketika kita dimandikan. Birrul walidain itu selesai ya ketika kita sudah tutup usia. Itu demikian. Jadi berbaktinya kita kepada orang tua itu adalah bukan ketika orang tua kita meninggal, tapi ketika kita meninggal. Itu birrul walidain juga selesai. Wassalamualaikum. Nah, berikutnya, nah ini yang saya maksudnya sekarang. Walidain itu adalah dua orang tua. Walidun, bukan walid yang belum pernah kenal ya. Walid ini kan kata dari bahasa Arab itu menjadi dia adalah pelaku, fa'il dari kata
kata-kata wazannya fa'il, walada menjadi walid. Walidain berarti dua orang tua. Ternyata di sini tuh walidain secara istilah ya ada walidain biologis. Nah, siapa ya yang menjadi jalan, yang menjadi cara adanya seorang anak itu lahir ke dunia? Itu orang tua biologis, walid biologis. Kemudian ada lagi sosiologis atau konstruksi sosial. Jadi adalah mereka yang mungkin nggak berperan dalam mewujudkan dalam adanya seorang anak itu ke dunia, tapi dia mengambil peran lain, yaitu apa? Yang merawat anak tersebut ketika sudah lahir ke dunia, ketika sudah ada, dan kemudian mengenalkan cinta melalui interaksi-interaksi sederhana sepanjang hidup anak tersebut. Itu juga disebut walidain atau walid. Dan kemudian bisa juga walidain itu adalah dia tidak berperan dalam adanya anak itu di dunia ini, ya lahir di dunia itu dia tidak berperan. Dia juga tidak berkesempatan untuk merawat secara fisik tumbuh kembang anak tersebut, tapi dia berperan dalam segi spiritual atau menanamkan nilai-nilai pendidikan fitrah manusia. Gitu. Saya perlu bahas walidain ini supaya nanti ternyata guru ngaji itu juga bisa walidain gitu. Ternyata guru sekolah di sekolah kita mulai TK, SD, SMP itu juga bisa walidain, ya kita punya kewajiban dong terhadap mereka nantinya. Ternyata aku ini ternyata punya orang biologis, walidain biologis, tapi ternyata aku kok di rumah sama budeku sama Pak Lekku, berarti bude dan Pak Lek ini posisinya juga walidain. Loh, aku punya orang tua sampai saat ini punya, tapi ternyata aku diasuh sama aku besar di panti asuhan, dan ternyata tim panti asuhan itu juga termasuk walidain. Ada juga yang merangkap biologis, sosiologis, pedagogis satu yaitu misalkan orang tua kita bisa merangkap tiga ini. Tapi kan ada nih, mohon maaf ya, yang dia itu hanya dilahirkan saja tanpa dinafkahi, tanpa dididik gitu ya. Yang itu hanya diambil perannya oleh orang lain yang bertanggung jawab, yang perhatian dia gitu ya. Sekarang saya akan lanjut ke berikut. Nah, batasan kata kunci ketiga, generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini ya, generasi milenial lahir tahun 1981 sampai 1996 ya, tumbuh bersama teknologi digital, awal teknologi digital ya, dari peralihan manual ke digital itu yang kelahiran milenial itu paham gitu. Dan mulai terhubung dan sudah biasa menggunakan media sosial dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi generasi milenial itu adalah yang semuanya serba manual awalnya. Dia tahu mungkin mesin ketik ya, mungkin telepon dulu, yang warnet itu generasi milenial itu tahu gitu loh. Terus mulai komputer itu softwarenya, perangkatnya itu mulai yang gemuk, kotak tabung itu sampai kemudian flat, tahu bentuk-bentuknya gitu loh. Tahu yang namanya disket itu kayak gimana? Disket kayaknya nggak tahu sih. Yang disket itu ya, disket, kemudian beralih ke CD yang di burning dulu ya, kemudian flash disk, sampai sekarang itu ya via Google Drive aja, itu milenial saya rasa. Nah, Gen Z ini adalah lahir tahun 1997 sampai 2012. Dia cirinya generasi digitalis, sudah tidak pernah manual, itu dalam dia itu sejarah. Yang milenial pernah tahu wujudnya. Nah, ya mungkin sekarang masih punya di rumah menjadi artefak di lemari-lemari belajarnya dulu para generasi milenial. Generasi Z itu pakai tahunya malah dari gambar-gambar foto-foto zaman dahulu gitu. Nah, sudah ya, ini ada terminologi generasi digitalis. Nah, sudah nggak ada manual di situ katanya. Digitalis, betul-betul full digital dan variatif. Tumbuh bersamai ponsel
terkait sampai dibilang kewajiban kedua setelah amalia ibadah itu tuntas. Loh kok bisa? Mbak Anissa juga bisa nih mengarang dasarnya dari mana? Ya, ini tertera di sini ya. Maaf istiqo ya. Itu Quran surat An-Nisa, bukan saya kemudian mengarang surat baru ya, surat ke-115 gitu enggak ya. An-Nisa ya, maaf itu urutan keempat ayat 36. Adakah di sini membacakan ayatnya mungkin baik dari putra, bunda maupun putri? Nih, monggo ada yang berkenan, tertulis jelas insyaallah. Ya, ada pada surat An-Nisa urutan 4 ayat 36. Oke, siapa yang berkenan baca? Ada? Apakah tak terdengar jurplis? Bagian jamaah aktifnya gitu ya. Yang putra mungkin yang putra ini yang biasa azan dalam seni vokalnya. Ya, ada yang berkenan membacakan? Monggo. Dikasih kerja nggak apa-apa. Ya, silakan. Jangan cimik-cimik nggak apa-apa. Ayo, sama kok ini bacanya. Ayo coba. Yang Yuda dari sini coba kasih punya. Oke, terima kasih. Ya. Membantu kami berdua. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Namanya siapa, Dek? Aulia. Oke, syukran di Aulia ya. Baik. Nah, ini sudah tertera juga ya terjemahan dari surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya. Oke, ini satu rangkaian ya. Jadi ada kalimat perintah, ada fi'il amr wa butuh, dan ada nahi wala tusyriku bihi syai'an ya wazan nawahi ya. Jangan kamu mempersekutukannya. Wabil walidaini ihsanan. Nah, itu kenapa yang saya sebut yang kewajiban kedua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu nanti sambungannya ada lagi. Makanya saya beri mentah atau titik-titik ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya. Anak kalau secara fitrah ya, anak sudah beda zaman dengan orang tua. Anak kalau lebih pintar dari orang tua wajar, lebih berilmu dari orang tua wajar, ya, lebih canggih dari orang tua wajar. Karena itu memang keinginan orang tua seperti itu. Sehingga kalau anaknya seperti itu ya wajar. Tapi karena itu pula innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tapi sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan bisa membanggakan diri. Tahu anak itu lebih canggih daripada orang tua, biasanya kalau ada kata lebih, gandengannya cenderungnya sombong dan membanggakan diri. Nah, itu sudah di stop, sudah ada rimnya di Al-Quran. Ini adalah maaf ya. Jadi ini alasan kenapa di fatwa tarjih itu birrul walidain adalah kewajiban kedua setelah ibadah amaliyah tertunaikan atau setelah ibadah mahdoh kita dilakukan. Lalu kemudian juga ada, nah ini yang tidak boleh dilakukan seorang anak kepada orang tua gantian yang putra. Dari tadi sebenarnya saya ingin baca, malu. Kasih aja yang kemeja hitam. Nah, tuh dari tadi sudah pengen baca, saya tahu. Coba silakan dibaca. Iya, teks Al-Quran didekatkan begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
waqfid lahum janaha dhulli minna rahmatin wa qul rabbal hamduma kama rabbayani shaghira. Namanya siapa? Namanya Atko. Oke, Masya Allah. Tidak terpikirkan, saya baru tahu namanya, bagus artinya itu. Oke, nah ini artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, laki-laki. Nah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu. Selalu jangan menyekutukan, sembahlah Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya berusia lanjut, nah, dalam pemeliharaanmu gantian kita yang merawat beliau. Sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan satu suku kata itu sudah tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, di sini ada larangan sekaligus perintah bahwa satu, kita disuruh berbuat baik, ya. Kemudian yang kedua, kalau keduanya sudah tua renta, ya, kondisi kesehatan menurun, fungsi organ menurun, ya, menuntut perhatian berlebih, ya, kepada beliau berdua, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ini kira-kira gampang atau gampang banget. Nggak ada pilihan yang C, nggak ada. Terus C lainnya. Nah, silakan pilih yang mana nih? Iya, ini ya namanya apa namanya? Tantangan ya, ujiannya hidup ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini perkataan yang bisa menghibur ya, menenangkan hati beliau, tidak membuat resah, itu boleh ya. Jadi bisa tuh ucapan-ucapan yang menghibur keduanya, tidak membuat menambah rasa khawatir beliau selaku orang tua ya. Lalu kemudian rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Nah, jangan sampai kita itu apa ya namanya ya, kan ada pasor gitu ya, melumihi gitu ya. Makanya saya tadi bilang, anak lebih canggih itu wajar ya, anak lebih pintar itu juga wajar. Tapi itu rendahkanlah diri. Perintahnya ternyata disuruh merendahkan diri ya, merendahkan hati terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Rabbil firli wa kalau kita kan gitu ya, Rabbil firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini sudah jelas ya saya rasa. Nah, kalau punya pertanyaan terkait ini saya menanti itu ya. Nanti ada sesinya, silakan catat daripada lupa ya. Saya tahu ini wajah-wajah bintang. Ya, oke. Nah, terus saya mau garis bawahi dulu yang poinnya. Kenapa sih Quran kok mengatur interaksi komunikasi kita kepada orang tua, gitu ya? Sampai di mana nih? Nah, ucapkanlah kepada perkataan baik dan rendahkanlah kepada keduanya dan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ini kata-kata yang tadi ayat yang 223 nih. Jangan lupa mengatakan perkataan aja nggak boleh ngomongnya waduh mikir, itu sudah 4 suku kata, sudah pelanggaran ya. Terus janganlah kamu bentak keduanya. Nah, kenapa nggak boleh bentak? Ternyata nyambung ke ayat yang lain. Maaf nggak saya tulis. Oh, ini sudah saya tulis sebenarnya, tersirat ya. Itu ada pada surat Luqman ya, bukan surat Al-Luqman, salah ya. Luqman itu nama orang sehingga nggak ada ayatnya. Ya, Luqman. Surat ke-31 saya bacakan terjemahnya. Sungguh kami benar-benar telah memberikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur lawan dari syukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Puji. Dilanjutkan, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihati si anaknya itu, "Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Sungguh persekutuan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Nah, ayat 13-nya ini krusial sekali, ini ya, penting. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapit
berusaha berempati atau merasakan atau POV saya sebagai seorang wanita dalam kondisi mengandung itu ada yang rewel, ada yang tidak. Ya, ada yang rewel, ada yang tidak. Kalau rewel berarti dia sudah hampir nggak bisa bantu. Ada yang muntah-muntah, yang dia makan dia buang semua itu ada. Bayangkan nutrisinya tubuh itu dia nggak bisa terima tubuhnya. Kalau dalam kondisi mengandung, kalau nanti kandungnya udah besar, nah ini ada yang kakinya tuh bengkak karena nahan berat atas sampai ke area paha, itu tubuhnya tuh nahan, kakinya tuh nahan sehingga bagian kaki bawah itu bengkak. Itu ada yang begitu. Terus biasanya posisi tidurnya tuh tidak nyaman, ke kanan nggak nyaman, ke kiri nggak, karena dia bawa beban tuh di perutnya. Terus ini yang saya lihat, kalau dalam kondisi 9 bulan manusia biasa itu kan orang sakitnya. Seorang ibu yang mengandung itu dia tuh nggak berani untuk makan obat sembarangan. Jadi walaupun dia sakit pasti dia akan milih penyembuhannya itu yang nggak banyak dengan obat, dan itu lama. Itu ya, aku bayangin aja panjangnya itu. Nah, terus untuk ukuran pakaian itu juga nggak seperti orang yang tidak hamil ketika sudah di semester akhir. Gitu. Itu dalam kondisi hamilnya ya. Nah, terus dalam kondisi melahirkannya itu pertaruhan nyawa. Karena kan ada yang kondisi tubuh itu macam-macam ya. Kalau dia kondisi normal ya akan menjalani dengan lancar gitu. Kalau ada kondisi bayi dalam beberapa kondisi yang menyebabkan dia sesar, ya dia harus sesar. Terus ada kondisi penyakit bawaan seorang ibu hamil gitu ya. Itu ada. Apakah dia menderita makanan atau tidak, gitu. Apakah dia memiliki uripan darah tinggi gitu. Nah itu macam-macam sehingga itu betul-betul menjaganya 9 bulan dan melahirkannya juga itu kita bukan berjudi ya, nggak tahu gitu, akan apa ketika nanti proses melahirkan. Nah sudah ya, mengandung melahirkan. Nah, ketika pasca operasi sesar lah, atau pasca melahirkan normal, itu menyusui itu juga ada beberapa mengalami drama. Ada yang air susunya itu tidak keluar, ada yang keluarnya sedih, sehingga bayi nangis terus karena nggak kenyang, gitu ya. Sementara ibu itu ada perasaan bersalah karena nggak bisa ngasih ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Itu stres banget. Nah, tapi ketika memberikan netekin bayi itu juga perjuangan. Karena apa? Karena bayi itu gigit meskipun nggak ada gigi, itu gigit dan itu perlu luar biasa. Orang itu biasanya kalau nyambangin bayi itu nanyain bayinya, tapi jarang yang nanyain kondisi ibunya. Ya. Nah itu betul-betul perjuangan sampai si anak itu usia 2 tahun. Kalau asinya itu normal ya. Kalau asinya tadi memiliki hambatan itu pasti effortnya itu lebih lagi. Seperti itu. Nah, sehingga di sini peran dari partnernya, suaminya itu betul-betul butuh-butuhan. Nah, itu bayangan sekilas sih. Coba kalau kita setelah dari sini coba yang mungkin sekarang tinggal bersama apa, bersama ibunya, coba tanya pas kali coba tanya, Bu, dulu pas ngelahirin aku gimana, pas hamil aku gimana, terus pas nyusuin aku gimana, Pak, menanyakan itu tanya gitu. Atau ada yang pernah tanyakan ini kalau ibunya, atau mamanya, atau omnya. Kalau belum pernah coba tanya pas santai aja. Nah itu pasti belum pasti cerita. Nah gitu ya. Nah sekarang saya mau ke sini. Birrul-walidain itu tadi kewajiban yang kedua, dan contoh hubungan anak dan orang tua ternyata sudah pernah dilalui oleh para nabi seperti yang saya sebutkan. Ya, mau bentuk rumah tangga gimana, mau bentuk problematika hubungan anak dan orang tua zaman ini sudah ada. Sekarang kita tinggal mengulang aja dengan variasi pengembangan yang berbeda. Oke, yang pertama kehidupan dari para nabi ya. Ada yang ada di beliaunya itu hadir di dunia ini tanpa orang tua biologis lengkap. Contoh Nabi Adam, ada yang tahu nama orang tua Nabi Adam? Kalau ada yang tahu sampai ada yang tahu, ayo kita berdiskusi di sini, gitu ya. Nama lengkap orang tua Nabi Adam, ada ya? Lalu nama lengkap ayah Nabi Isa.
ya. Tapi kan hadir di dunia, ya. Tapi begitu ya, ini sudah jelas bahwa ada loh ternyata yang hadir di dunia itu tanpa orang tua. Itu Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena beliau manusia yang diciptakan pertama kali, ya, dengan wujud yang sebenar-benarnya. Kalau masih ada wacana yang perlu diperdebatkan ya silakan. Tapi saya, menurut keyakinan saya, ya, Nabi Adam adalah wujud manusia sempurna pertama kali di dunia. Gitu. Kemudian tanpa mengikuti proses evolusi, menurut keyakinan saya. Ya, kalau mau menurut keyakinan yang lain boleh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi yang hadir di dunia tanpa punya ayah, tanpa perantara ayah. Nah, dengan ibu beliau bernama Maryam binti Imran. Kemudian ada juga kehidupan para nabi itu, beliau punya orang tua kandung, tapi juga punya orang tua yang lain yang merawat beliau. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini lahir dari seorang ibu dan ayah tukang kayu biasa, grassroots, proletar atau bukan orang yang berkuasa, ya, masyarakat umumnya yang pekerja kasar. Dan zamannya Bani Israel, zamannya Fir'aun, ya. Nah, Nabi Musa lahir di sana. Kemudian beliau dibesarkan dan tumbuh diberi pendidikan seperti pendidikan pangeran, pendidikan ala istana, full, punya privilege, punya fasilitas lengkap. Kok bisa dari orang biasa? Bisa, karena beliau tumbuh di bawah pengawasan permaisuri kerajaan bernama Asia. Asia permaisuri kecintaan Fir'aun pada waktu itu. Nah, itu Nabi Musa. Lahir ya dari ibu bernama ya itu. Kemudian ada juga Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub, 13 bersaudara. Terakhirnya bosnya bernama Benyamin, ya. Beliau punya ayah Nabi Yakub, punya ibu juga, tapi beliau dibesarkan oleh seorang pejabat atau perdana menteri istana kerajaan. Nah, yang menjadi orang tua, punya ibu kandung, ibu tiri cantik, namanya Zulaikha. Nah, gitu ya. Namanya banyak yang Nabi Yusuf sama Nabi Musa. Kemudian ada juga Nabi melihat beliau itu besar dengan didikan yang problematis, seperti contohnya Nabi Nuh. Nah, ini ya, Nabi Nuh punya 4 atau 5 putra. Itu putra bungsunya namanya Kan'an. Ini populer sekali ya, tapi populernya bukan populer karena viral kebaikan ya, namanya itu terabadikan sampai gitu ya. Nah, ini ada miskomunikasi, kemudian ada salah paham, salah beda mazhab, sampai tidak karu-karuan ini namanya, karena beda sama 1 sampai 4 saudaranya yang lain. Ada Nabi Ibrahim yang punya bapak kandung namanya Azar. Nah, itu juga tidak memberikan proses pendidikan yang baik pada beliau. Banyak kan contohnya di sini, ada di masyarakat ada. Yang mau kayak siapa? Ya kalau Nabi Adam, Nabi Isa nggak ada. Ya, kalau Nabi Isa mungkin ada yang sekarang pakai, tapi tetap harus butuh sperma seorang laki-laki. Tapi kalau Nabi Isa enggak, suci ya. Nah, yang kalau satu kita skip ya. Yang kedua itu ada itu zaman sekarang. Banyak yang ala Nabi Yusuf. Nah, yang ini yang problematis, punya masalah ruwet di keluarganya ada. Siapa? Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian, nah kalau ini Sayyidah Maryam binti Imran ini bukan problematik ya, tapi saya masukkan di sini adalah yang mengambil peran pendidikan beliau itu adalah Pak Leknya, yaitu Nabi Zakaria yang mendidik Sayyidah Maryam binti Imran ini. Dan Nabi
peran sosiologis keluarga diambil oleh yang bukan orang tua kandung. Nah, maksud saya kenapa saya menceritakan ini? Kenapa yang berhak mendapatkan birrul walidain perlakuan baik ternyata bukan cuma orang tua biologisnya panjenengan. Berarti sekarang jangan harus mulai memikirkan siapa nih yang bisa, yang selama ini memberikan upaya-upaya perlindungan kepada saya selain orang tua saya. Oh, siapa yang berperan dalam tumbuh kembang saya sampai saya menjadi titik pencapaian sekarang saya ini. Itu maksud saya. Itu yang jenengan semua berhak melakukan bakti kepada beliau semua itu. Gitu. Nah, kalaupun jenengan punya masalah terkait komunikasi dengan orang tua, terkait komunikasi dengan pihak keluarga yang buruk, ada contohnya loh. Ternyata ada. Nah, apakah mereka berakhir buruk? Tidak. Para nabi itu nggak ada yang berakhir buruk dalam hidupnya. Sebenarnya saya perlu cerita ya, karena ini kenapa saya singgung dan saya perlu perjalanan melalui kisah. Nah, ini biasanya apa itu? Kenapa saya mau ngobrol di itu kok Sulaiman dia cerita nabi-nabi? Jadi sekarang waktu saya show untuk cerita nabi-nabi ternyata. Ya, oke. Nah, Nabi Musa, bayangkan Nabi Musa punya ibu namanya Yokabed, seorang Israel, seorang wanita Israel, Bani Israel ya, istri dari seorang tukang kayu biasa. Nah, Nabi Musa ini Allah hidup di masa Fir'aun yang ketika mimpinya boleh banget diulang berkali-kali bahwa nggak boleh ada bayi lahir dalam kurun waktu saat itu. Nah, sehingga beliau menanyakan kepada tafsir orang yang bisa menafsirkan ini, kok mimpiku berarti akan ada yang membayangkan tahtamu, termasuk dalam kurun waktu ini bayi yang lahir dan itu adalah laki-laki. Berarti supaya nggak ada yang menggunakan kata saya, ya dalam waktu kurun waktu ke depan saya harus mengakhiri calon-calon perebutan tahta saya itu siapa? Berarti laki-laki ya, laki-laki. Berarti dia harus bayi. Nah, ketika itu digaungkan. Jadi ketika itu setelah mimpi itu terjadi kemudian ditanyalah para penafsir mimpi kerajaan dan kemudian semuanya sepakat pada satu kesimpulan itu, maka si Fir'aun ini memerintahkan bunuh semua bayi laki-laki dalam kurun 1 tahun dari perintah saya yang diturunkan. 1 tahun itu pembinasaan bayi laki-laki. Baru kemudian jeda 1 tahun berikutnya tidak berlaku lagi perintah itu, berlaku lagi di tahun ketiga, jeda lagi tahun 4. Jadi ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Nah, Nabi Musa ini lahir dalam kondisi yang mencekam dan Yokabed ini adalah orang yang sangat kekeh terhadap ajaran-ajaran Israel zaman dulu yang penuh dengan Allah begitu, sehingga Allah itu memberikan sabda kepada Yokabed untuk kamu jangan pernah khawatir selama kamu masih punya aku, Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Maka kamu tinggal menaati apa yang saya perintahkan. Dibuatlah disuruh kamu buat peti, okay. Buat peti. Kalau sudah lahir bayinya, taruh peti itu terus alirkan buang ke sungai. Peti yang isinya bayi itu, peti bayi itu bukan sesuai itu dibuang ke sungai. Nah, kemudian saudara perempuannya Musa disuruh mengikuti sampai mana itu peti itu. Ternyata sampai ke sungai di area aliran sungai itu membelah kerajaan atau istananya Fir'aun. Yang di sana kemudian ditemukan oleh putri kerajaan atau putrinya Fir'aun. Kemudian bayi itu tadi dibawa menghadap ke Asia, ya, sebagai permaisuri. Kemudian Asia sekali melihatnya, kemudian hatinya terpana dan ingin mengambilnya sebagai anak. Tuh, kemudian Maryam waktu itu saudaranya Nabi Musa menghadap ke ibunya, ternyata bayinya kita, adik kita itu dipelihara dan diambil oleh permaisuri kerajaan namanya Asia. Oh ya sudah. Nah, Asia ini kemudian menggelar sayembara ibu susu. Setelah menggelar sayembara ibu susu, banyak perempuan itu mendaftarkan diri berngantri untuk menjadi ibu susunya bayi tersebut. Bayi ini ketika disusui dari satu orang bergiliran antri itu nangis
Yokabed mengambil Musa, bayi itu kemudian diam. Ini kalau kita nurut sama Allah ya gampang kita. Nah setelah itu kemudian Asia memerintahkan agar memutuskan Yokabed menjadi ibu susu, sehingga Musa berhak dibawa pulang oleh Yokabed selama masa penyusuan. Nanti kalau Asia kangen, maka Yokabed harus membawa bayi tersebut ke istana. Enak ya, oke, tanpa ancaman. Bukan tanpa ancaman, ancamannya ada di depan mata. Sejak Fir'aun itu menjadi lebih paranoid dan hati-hati. Ketika Asia memutuskan mengangkat secara resmi bayi yang ditemukannya itu sebagai putra kerajaan, pangeran kerajaan, sebenarnya Fir'aun itu ya karena kecintaannya aja pada Asia. Tapi Fir'aun itu sebenarnya dalam hatinya menyelidiki, ini bayi kayaknya Bani Israil ini. Kayaknya saya perlu menyelidiki lebih lanjut. Jadi Fir'aun itu cuma sayangnya Asia, tapi tidak sayang kepada bayi itu. Jadi curiga terhadap bayi tersebut, curiga. Sampai pada suatu ketika bayi ini masanya Musa bayi itu merangkak, disuruhlah Yokabed membawa ke istana, suruh meninggalkan istana ya, karena dalam pengasuhan dia. Nah Asia ini tidur bersama Musa. Lalu kemudian ketika Musa bangun ya, tidak mendapati Asia sedang berada di melakukan kegiatan lain. Yang masuk kamar itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu sudah benci banget lihatnya gitu ya. Nah sampai kemudian ketika merangkak disiapkan sama Fir'aun ini ada tungku bara api sama satunya lagi itu apa? Buah gitu ya. Nah si Musa ini suruh merangkak, kita kira dia itu pilih yang mana? Karena anak itu nggak tahu ya, itu bara api itu kan benda yang menarik untuk bayi. Ambil bara api itu dimasukkan mulut. Nah sehingga dalam suatu riwayat Musa itu adalah salah satu nabi yang disabilitas. Artinya untuk bicara itu nggak jelas, karena ketika bayi dia itu menelan bara api yang dia miliki. Nah makanya ada Harun, makanya doanya adalah Robis Zodari Wesri Amri. Singkat kata kemudian Musa ini besar. Nah tapi kemudian beliau mendapatkan risalah kenabiannya, sehingga harus menjauh dari kehidupan Mesir, bertemu Nabi Syu'aib, menjadi menantunya Nabi Syu'aib, kemudian berdakwah bersama Nabi Syu'aib, turun perintah kenabian yang berikutnya untuk kembali ke Mesir, sehingga ini menjadi pangeran yang kembali. Nah kemudian di sana Asia sang permaisuri kerajaan yang mengimani ajarannya Nabi Musa. Beritulah ya. Nah banyak sebenarnya kalau cerita itu nanti saya khawatir tidak ada dialog yang terjadi begitu. Nabi Ibrahim sama persis sepertinya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim hidup dari masa Namrud ya. Namrud juga sama rajanya bermimpi bahwa kekuasaannya akan berakhir jika ada seorang yang menggulingkan kekuasaannya, sehingga beliau Namrud itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki, dan ayahnya Ibrahim membawa Ibrahim untuk kecil melarikan diri ke dalam hutan, kembali ke hutan ya. Kemudian masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu Ibrahim diletakkan di sana. Kemudian Azhar mengatakan, anakku Ibrahim, aku hanya bisa menyelamatkanmu dari ancamannya Namrud. Seandainya pun dari binatang buas, aku juga tidak bisa menjamin. Aku hanya pasrahkan kehidupanmu di sini dengan Tuhan semesta alam. Itu ditinggalkanlah di situ, karena kalau di sana juga ya, karena pasukannya Namrud itu sampai ke pelosok-pelosok itu. Akhirnya keluar dari gua. Nah maka di sini adalah Ibrahim atas kuasa Allah bisa besar dengan menghisap ibu jarinya begitu, sampai juga perlindungan dari satwa-satwa liar itu semuanya di kuasa Allah, sehingga beliau setelah perintah tersebut surut tidak digunakan lagi, diambil Ibrahim oleh ayahnya dan dididik seperti biasa. Cuma nanti mereka akan memiliki problema ketika turun perintah tauhid, sedangkan ayahnya yaitu Azza tidak mau menerima itu. Nah sampai kemudian Ibrahim boleh kesatria, boleh berani di depan Namrud berkilah, tapi ketika di depan Azhar beliau berubah 180 derajat menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Oh iya ya, sampai waktu dari mulutnya bibirnya Azhar ya, ketika
kalaulah dulu kamu lebih dulu, mungkin aku lebih tentram daripada sekarang kau tidak taat terhadap apa yang aku ucapkan. Tapi ya Ibrahim hanya ya mau bagaimana lagi ya, kita sudah berbeda jalan, tapi aku tetap mendoakan. Balik itu terkait dengan kehidupan para nabi ya, masih relate itu sekarang. Di reminder, oke? Jadi intinya ya, tidak ada anak yang bisa memilih latar belakang dia dilahirkan sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam ilmu tauhid itu namanya adalah takdir mubarrah yang tidak bisa diubah. Kemudian yang berikutnya ya, kita harus yakin nih, kita kalau sekarang POV-nya anak pelan-pelan kita coba dong jadi insight, kita tuh menjadi posisinya seperti orang tua. Orang tua kita dulunya adalah juga seorang anak ya, yang kemudian orang tua kita dari seorang anak tumbuh berkembang dewasa, bertemu jodoh, kemudian lahirlah kita gitu ya. Tapi dulunya adalah seorang anak dari orang tuanya terdahulu, sehingga sebagai seorang anak manusia yang bertumbuh, orang tua itu tidak sempurna, punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Kelebihan adalah kasih sayang beliau dari awal lebih sampai sekarang. Walaupun kita ini udah gede, tapi di mata beliau kita itu masih kecil aja gitu. Karena ya betapa banyaknya melimpah ruahnya kasih sayang beliau terhadap kita seperti itu. Sehingga kalaupun dalam ilmu parenting sekarang berkembang, beliau orang tua kita itu tidak punya akses untuk ke sana. Sehingga kalaupun banyak kekurangan sehingga menjadi problem antara kita dengan beliau, itu wajar sekali. Sehingga kalaupun kita bisa memahami beliau, ya udah kita maafkan aja, kita memfahamkan itu wajar. Bukan hal yang harus dikulik-kulik. Anjir sampai ini bukan untuk hal yang bisa membuat sebuah pertengkaran atau masalah menjadi sepele dari 10, bukan. Kemudian yang ketiga, sejatinya seorang anak itu adalah pewaris kebiasaan baik orang tuanya, maka sebagai anak kita harus penuhi kewajiban. Artinya anak itu duplikat dari orang tua, sehingga kalau orang tuanya punya kebaikan ya dalam hidupnya, maka anak ini punya kewajiban meneruskan. Karena apa? Karena anak itu pewaris. Sehingga kalau terjadi anomali seperti orang tuanya baik, kok anaknya 120 derajat, nah ini anomali ini tuh harus kita pelajari. Kok enggak menjadi fungsi sebagai pewaris ya? Ayahnya, ibunya itu sering terlihat aktif di masjid, kok anaknya enggak kelihatan. Nah, berarti ini ada disfungsi, malfungsi di sini. Yang kenapa kok mewariskan hal itu enggak terjadi kayak gitu loh. Kalau misalkan begini, ibu saya itu Aisyah, saya sebentar lagi OTW Aisyah, itu wajar karena saya pewaris ibu saya gitu loh. Namun Aisyah di zaman ibu saya tentu tantangannya beda dengan Aisyah ketika zaman saya nanti. Gitu aja sudah polanya. Tapi kan gen pewaris ini harus, maksud saya begitu ya. Misalkan ibu saya, bapak saya itu sering tegaan kalau lihat orang Rasulullah, orang sehingga dibantu. Maka sebagai pewaris saya juga sejujurnya mengambil tempat. Gitu loh. Jadinya itu anak itu jadi bukan kemudian ada warisannya emak bapak ini tapi bukan cuma itu doang gitu loh. Malah yang lebih dijaga adalah DNA kebaikan orang tua. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak. Fully ya. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Teman-teman silakan sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusinya. Baik yang perempuan, laki-laki, ibundanya atau ayahandanya, boleh banget buat tanya jawab atau sekedar diskusi, misalnya ada nggak setuju sama statementnya tadi ya Bu ya. Ya boleh.
Baik, terima kasih. Ya, fenomena sekarang ya banyak yang single parent, keluarga terlantar, karena salah satu dari dua orang tua itu malfungsi atau tidak menjalankan fungsinya atau kekurangan di sisi pertanggungjawaban terhadap anak. Oke, baik. Saya lihat dan kalau melihat, membaca, mendalami dari kisah para nabi itu, ternyata itu bukan hubungan timbal balik ya, birrul walidain. Kayaknya kok ya? Oke, ternyata birrul walidain itu bukan hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. Ternyata sebab tidak ada tawar menawar, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi dalam hal ini. Begitu ternyata. Artinya apa? Artinya sebagaimanapun kondisinya orang tua kita itu, dia itu sadar atau enggak kewajiban dan haknya sebagai orang tua terhadap kita nih, ternyata tidak melunturkan atau tidak meng-cancel, tidak membatalkan kewajiban birrul walidain itu ternyata. Kenapa kita kiaskan bahwa azan itu harusnya memberikan fungsi orang tua sebagai pendidik pedagogis, tapi tidak diberikan kepada Ibrahim. Kiasnya adalah kebutuhan anak terkait pedagogis tidak diberikan, maka kebutuhan anak terkait ekonomi tidak diberikan. Kita sama kan, misalnya kebutuhan anak ada yang tidak diberikan. Kalau Ibrahim alaihissalam tidak diberikan oleh Allah, sisi pendidikan dan spiritualitasnya tidak diberikan sama sekali. Padahal itu kewajiban azan sebenarnya. Ya. Nah, sama ada anak yang tidak diberikan kebutuhan primernya, kebutuhan hidupnya, gitu loh. Nah, tapi memiliki hubungan biologis ternyata bukan alasan dia tidak birrul walidain. Sama seperti yang dikatakan, enggak ada alasan untuk tidak berbakti. Terus gimana ya udah? Kita bersyukur ya, kita lahir. Saya tuh bersyukur karena punya orang tua, punya bapak, punya ibu sebagai sampean gitu ya. Saya nggak tahu ketika saya ada, orang tua kita itu siap apa enggak gitu loh. Mereka juga tidak, kalau mau itu debat-debatan apa itu ya kan, mereka mungkin juga nggak pengen kita ada. Dan misalkan kita pernah tanya enggak dialog kepada gimana ya, dialog yang komunikasi internal yang mendalam gitu loh terhadap mereka itu. Misalkan gini, dulu ibu itu pas punya aku sama bapak itu senang banget atau sedih atau kayak gimana. Nah terus pas ada aku, kira-kira perasaannya bapak sama ibu selama punya aku itu kayak gimana? Mungkin dari sana itu bisa keluar. Nah, mungkin ada sisi tidak siapnya, bisa jadi ada sisi tidak terima terhadap budaya itu ada mungkin juga ya. Sehingga ada penelanan, ada tidak siapnya ya mungkin harus bayi itu loh, mungkin perasaan beliau terus aku bilang aku ambil anak bayi gitu mungkin. Nah itu bisa jadi. Nah kita tahunya kalau kita buka komunikasi gitu loh. Kalau sudah buka komunikasi itu nggak bisa cuma sekali ya, jadi lebih sering gitu. Kita buka komunikasi nggak ada tutup-tutupi gitu ya, karena kita sudah dewasa, menuju dewasa. Kalau kitanya mungkin coba pas itu loh, ibu dulu pas hamil aku kayak gimana, mungkin kalau ibunya melakukan, atau mungkin bapak dulu pas ibu hamil aku kayak gimana, terus pas punya aku itu gimana. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Kadang ada orang tua itu yang juga sulit mengungkapkan ini. Nah itu jadi sehingga sekarang kalau dulu itu mungkin mendetok nggak ada akses kemana-mana. Kalau sekarang itu konsultan psikologi keluarga, konsultasi itu marah. Ada. Teman saya tuh bahkan
dari ayah ibu teman saya, pasangannya dan anaknya ini yang memang ada komunikasi enggak, itu akhirnya kembali ke konsultasi psikologi dan sembuh, ada jalan keluar, kemudian hidupnya lebih meningkat, lebih normal, intensitasnya peluapan kasih sayang antara orang tua dan anak itu meningkat. Itu jadi seperti itu. Makanya dimulainya apa ya, kita pakai caranya Nabi Ibrahim. Kita selalu doakan itu orang tua kita nggak boleh boleh ngarani, kita pokoknya harus selalu ada asal gitu, posisinya kita tuh juniornya mereka kayak gitu. Semasa kita terus seperti itu komunikasinya, insya Allah mereka lama-lama juga akan tapi masa isi terus enggak kan juga mereka juga bertambah sepuh, kita juga bertambah dewasa, mungkin kita bisa mulai hal itu. Begitu ya Mbak Yasmin, semoga bisa membantu. Terima kasih. Pertanyaan keduanya dari perempuan lagi atau dari laki-laki sekarang? Bapak-bapak. Ini nggak bisa mas. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosen. Saya ingin bertanya, apa pendapat jenengan kalau orang tua berharga kepada anaknya, sedangkan anaknya nggak boleh durhaka? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya dari Abdullah bin Amr Riyadullah anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jikalau orang tua durhaka kepada anaknya, semisal tidak memberi nafkah dan kayak menganiaya, apa hukumnya? Apakah berdosa besar atau tidak? Yang lagi tren orang tua durhaka ya. Teman-teman, gini, ada yang pernah tahu ini podcastnya Ustadz Galinsu yang sekarang lagi ongoing, namanya Escape? Nah, nanti sampean bisa di sini ya, soalnya saya akan nyambung ke sana garis gambaran rumah ya. Itu Escape yang edisi tahunnya itu Eki Pria itu kue cabe, ada Ustadz Galinsu, ada Eki Priyagung sama Lemon Chin. Nah, biasanya kan mereka berempat tuh Escape tuh. Nah, tayangnya setengah 4 ya di channel YouTube-nya Lemon Chin. Nah, itu cari aja yang episodenya Eki Priyagung. Nah, kayaknya masalah kayak seru guru ya, itu guru. Saya juga punya murid-murid yang dari latar belakangnya keluar rata-rata. Kayaknya nggak terlalu keluarganya dari si Eki Priyagung. Nah, dan kata saya Eki Priyagung podcastnya 1 jam 44 menit, tapi itu nggak kerasa, beneran nggak kerasa. Habis rawat saya nggak ada apa-apanya kayaknya tuh teman saya itu yang bermenantu, kayaknya dari keluarga terlantar nggak ada apa-apanya dari kisah hidupnya Eki Priyagung ini gitu loh. Nah, itu jadinya. Terus itu nanti referensi dukung ya. Kalau sekarang saya mau menjawab, kalau orang tua durhaka itu istilah durhaka sudah mengalami pengembangan pelebaran makna. Orang tua yang lalai menurut saya. Jadi gini loh, anak itu kan amanah ceritanya. Anak itu bagi orang tua itu posisinya amanah sekaligus pewaris loh. Sehingga kewajiban orang yang diberi amanat dari siapa? Ya dari Allah. Sehingga orang kalau diberi amanat itu ya harus amanah. Idealnya kan begitu, idealnya. Cuman ternyata ada orang yang tidak amanah, alias khianat. Ya, mungkin orang tua khianat ya kali ya. Jadi lawan dari amanah kan khianat, alias lalai dari salah satu kewajibannya seperti itu. Mungkin KDRT dengan pasangan bisa, kemudian tidak memberikan nafkah ekonomi bisa, tidak
memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak, tidak memenuhi kebutuhan primer anak-anak. Itu yang mungkin yang keempat, orang tua yang hianah atau lawan dari amanah tadi. Tapi bagaimana? Jawaban saya konsisten. Birrul walidain itu bukan hubungan timbal balik terhadap orang tua yang hianah. Orang tua yang hianah gimana? Tetap kita harus bakti. Kenapa? Orang tua kita hianat atau tidak, birrul walidain itu kewajiban yang dibebankan kita oleh Allah. Udah deh Pak Bu, sampai bolehlah emak pakai ya sebejat apapun panjenengan ya. Tapi saya tuh tetap punya kewajiban baik, berbuat baik pada panjenengan berdua. Kayak gitu sehingga ya sudah. Nah kalaupun kita punya bekas yang mendalam perlakuan buruk beliau berdua kepada kita, nah ada contohnya. Siapa Nabi Ibrahim kurang buruk apa coba ya kan? Nah kayak gitu. Tapi kenapa? Tapi Nabi Ibrahim tetap nyontohnya birrul walidain, nggak ada nego, nggak ada kompromi, nggak ada tawar-menawar ternyata. Oh ya udah ya berarti kita nah masih lama udah kayak gitu ya. Tadi kita kalau misalkan orang tua nggak mau ngaku ya malu atau apa, kita jeda, kita butuh jeda. Artinya kita menyingkir itu apa namanya? Bukan minggat, itu bukan ya. Artinya kita kayak menyendiri gitu loh, berdialog, mikir gitu loh. Apa sih aku ini kurang apa ya kira-kira? Kita tengok sendiri kita itu. Aku ke mereka itu kayak gimana sih kok mereka gitu ke aku? Kita coba pertanyaan itu terus kita tulis. Nah, terus yang tidak terjawab kita cari penyebabnya sambil mikir apa. Aku butuh nih orang yang diajak bicara, mungkin nenek kita, kakek kita, mungkin bude kita, paman kita yang bisa membantu kita menyelesaikan itu. Tapi tetap birrul walidain tidak ada nego, tidak ada kompromi. Iya, itu. Jadi tadi ya, ini boleh dikerjakan PR-nya, nonton escape episode Eki Pria Aku punyanya Ustaz Felinda terus. Mungkin dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian hari ini. Boleh dari ibu di belakang mungkin atau dari bapak-bapaknya. Oh iya boleh, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan. Sebenarnya menurut ibu jika ada orang tua yang menyakiti anaknya lalu lebih ke hilang itu, lalu anaknya dikelantarkan, setelah itu anak itu diangkat oleh orang tua lain, di antara dua orang tua itu mana yang harus diutamakan? Terima kasih. Semuanya diutamakan, semuanya diperlakukan adil, kadar birrul walidainnya seperti itu. Kadang begini ya, gini. Pernah dengar pepatah Jawa, kebun rusuk budal. Kebun rusuk budal. Kalau saya relatekan ke sini, hidayah itu bisa datang kapan saja. Termasuk bisa aja anak itu menjadi wasilah hidayah bagi kedua orang tua. Jadi maksudnya gini ya, semungkar-mungkarnya kondisi orang tua, kalau anak itu tadi baik dan memperlakukan kedua orang tuanya baik, bisa jadi itu tersentuh dari yang awalnya mungkar menjadi makruh itu karena anaknya bisa. Maksudnya kenapa sih dibalik kenapa kok birrul walidain ini nggak bisa kita tawar gitu loh, maksudnya terhadap perlakuan orang tua kita yang mungkin nggak baik ke kita, kok kita tetap harus baik gitu. Nah ternyata salah satu hikmahnya itu tadi bisa jadi anak itu menjadi perantara kebaikan dan pintu taubatnya orang tua bisa. Dengan kita tetap baik, tetap bosok, ibu, pak. Mana kita mesti kandani ini. Bu, mungkin saat ini kalau
kula boten saged ngobrol kali panjenengan. Sik lah tak ngaling riyen nggih kula balik malih. Mungkin begitu. Itu tidak baik. Atau mungkin pun Bu, kula pun mireng. Nggih Pak, kula pun mireng. Nggih pun ngapunten pun. Wis mungkin sampai di sini dulu sih. Nanti kula tak pindah besoknya lagi. Pak Bu, wingi jenengan itu sanjane pripun to? Lintas ngomong tentang pulau gitu caranya. Nah, kita maksud saya jeda itu kayak gitu, bukan pun yang minggat gak ngabarin moel bukan. Maksud saya itu yang saya maksud. Karena tadi ya balik ke sini ya. Nah ini nih orang tua kita itu dulunya juga seorang anak yang mungkin sebagai seorang anak beliau itu juga gak dapat haknya penuh kok dari nenek kakek kita. Mereka nggak dapat ilmu juga mungkin tentang parenting, tentang amanah anak itu gimana memperlakukannya mungkin ya. Sehingga yang mereka bisa ya yang mereka lakukan ketika itu gitu loh. Gitu sih kalau saya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang tua angkat, orang tua kan dari Nabi Musa nih banyak banget tuh orang tuanya tuh ya. Nabi Yusuf juga sama banyak banget orang tuanya sama juga kayaknya sama. Apalagi kalau sudah menikah tambah mertua itu jadi orang tuanya kita sama perlakuannya pasti gitu ya. Itu mungkin ada pertanyaan terakhir. Oke, boleh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita bisa mendoakan kita orang tua sudah meninggal? orang tuanya sudah meninggal, berbaktinya ya ini saya sih bilang ya. Jika ada mati, semuanya sudah ikut berhenti kecuali 3 ya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah orang tua yang mendoakan anaknya. Anak yang mendoakan orang tuanya kan di sekolahnya buka sama yang lainnya. Itu anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah dari sini makanya itu kewajiban kita kalau udah orang tua kita sudah meninggal kita masih ada satu kita mendoakannya. Allahumma firli wa liwalidayya wa lahum kama rabbayani shaghira, dan lanjutkan panjenengan kepingin apa? Ya Allah, luaskan kubur orang tuaku, jangan pernah mereka memberi siksa kubur, atau kalau ada ampunilah dosa mereka sehingga mereka ke siksa kubur mereka. Gitu. Detailkan aja kapan doanya setelah selesai sholat. Ya, kalau emang Rabbil Fili Walidayya Muhammad Sallallahu kurang tambahin. Nah, kita lama-lama doa gak apa-apa kan kita langsung nih sama yang memecahkan masalah, yang punya masalah apa punya solusi. Pertama doa. Kemudian yang kedua adalah membiasakan kebaikan beliau itu kita turunkan ke kita. Gitu. Jadi beliau berdua merubah masjid, tapi kita jadi penggantinya untuk jadi masjid. Kedua-duanya itu aktif di masyarakat, menjadi solusi. Maka kita jangan jadi sumber masalah di masyarakat. Aku itu pengen bisa jangan, misalnya jangan sampai gitu loh. Mario waktu ada biaya nih belum Kak Mona. Ini menjadi fitnah setelah mati akhirnya ya. Kita hidup kita kalau kayak gitu menjadi fitnah matinya beliau berdua untuk beda nanti. Jadi yang kedua membiasakan melanjutkan kebaikan beliau semasa hidup. Yang ketiga silaturahim kepada beliau rekan kerja, sejawat dan keluarganya, tidak putus. Yang keempat sedekah atas nama beliau. Jadi misalnya tak ada masjid, iki koyo ibu renovasi oh ya wis aku nyumbang ya, tapi ini atas nama almarhum ibuku, atas nama almarhum aku. Gitu ya. Misalnya galon begini masjid itu baru kira Pak. Ya wis aku ono jatah siji atas nama almarhum aku. Itu boleh. Jadi itu wujud kita bakti kepada beliau sesudah meninggal dunia. Allah akan bisawab. Baik,
dari Pak Sinta tadi Mas Aji. Tadi menutup dialog kita pada sore hari ini. Jadi yakin ya bahwa ketika syariat itu datang, insya Allah itu baik bagi kita. Itu yang pertama. Birrul walidain adalah amalan kedua setelah amalan wajib. Tanpa nego, urutan kedua setelah amalan ibadah yang banyak kita tunaikan. Yang ketiga, birrul walidain bukan hubungan timbal balik perlakuan orang tua ke kita, tapi merupakan kewajiban seorang manusia terhadap orang tuanya. Adapun orang tua tadi ada biologis, sosiologis, pedagogis. Dan di balik syariat birrul walidain ternyata bisa menjadi wasilah kebaikan orang tua kita terhadap diri mereka sendiri, terhadap kita, dan terhadap masa depannya di dunia dan di akhirat. Itu saja dari saya. Bila ada yang bisa diambil, itu semua hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan, itu murni dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anissa untuk segala percakapan kita di sore hari ini. Baik, alhamdulillah, susunan rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Ibarat kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga setelah kita pulang nanti kita dapat lebih berbakti lagi bahwa hubungan kita dan orang tua kita juga jadi lebih dekat sehingga kita dapat lebih menjadi saling sayang. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon izin undur diri. Apabila ada salah mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingan surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.